netizen. Ntar dulu Bang. Apa? Jadi siapa yang mau datang? Oh, tadi tuh. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen udah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar. Nah mana tuh yang kemarin pada teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan Indonesia di level U16 atau juga U19, jangan pakai. Pakai semua yang dari kompetisi domestik. Ngapain sih Goli? Ngapain lu bercita-cita main di liga luar? Ngapain? Mendingan main di liga lokal aja. Gaji gede, tunjangan jelas. Apalagi label lu timnas, pemain bintang. Udah sweet spot, udah. Titik enak Goli. Dekat sama keluarga, nggak perlu jauh-jauh. Tiba-tiba komen gitu. Menurut abang, apa yang terjadi pada seorang Anjas Mara? Saya kira menurut saya agak kelebihan Anjas. Sebelum akhirnya dinaturalisasi dan menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia U19, penyerang kelahiran Belanda itu memiliki cerita menarik. Bakat dan talentanya ternyata ditemukan secara tak sengaja. Itu terjadi saat Sinteyong dan beberapa rekannya termasuk Fardy Bahdim belusukan ke Belanda pada awal Maret lalu. Jadi persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan Coach memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di liga kita, ayo kita bersaing dong. Oleh sebab itu, kita yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita tidak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal ayo harus dong, fight ya Coach. Tingkatkan kualitas kita. Setuju, dan Coach. harus bersaing. Karena tidak bisa dunia yang sudah mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi-batasi, nggak bisa. Dua pemain timnas Indonesia yang diinginkan negara lain. Pertama, Matthew Baker, pemain keturunan Australia Indonesia ini menjadi rebutan antara Indonesia dan Australia. Meskipun dipanggil oleh timnas U17 Australia, Matthew Baker memilih untuk tetap membela timnas U16 Indonesia. Keputusan ini dipengaruhi oleh dukungan kuat dari ibunya yang berasal dari Jakarta. Kedua, Justin Hubner, pemain keturunan Belanda Indonesia ini juga menjadi andalan Shin Tae-yong. Justin Hubner telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Matthew Baker telah menunjukkan komitmennya kepada timnas Indonesia, sementara Justin Hubner terus menjadi pilar penting dalam skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apakah ada pemain lain yang menurut Anda juga layak mendapat perhatian lebih? Titik enak Goli. Dekat sama keluarga, nggak perlu jauh-jauh. Udah zona nyaman, ngapain main di Eropa, abroad, ngapain? Ujung-ujungnya juga di lokal bisa kok, jadi main timnas bisa kok, main bola tetap. Terus nanti ya lu bisa masuk ke instansi tertentu, jadi pegawai negeri. Udah nggak usah, udah hidup nyaman. Ya, jadi intinya ya, Goli salah satu pemain yang mencolok sekali di Piala AFF U16 kemarin, salah satu yang terbaik dan berhasil menjadi best player di turnamen tersebut, padahal kita juara 3 ya, diingat ya, bukan juara 1 tapi juara 3. Dia punya mental yang luar biasa, mental yang gak semua orang punya. Gue harap orang ini jangan sampai cedera, jangan sampai star syndrome. Gue harap salah satu one of the best talent ya. Kenapa gue bisa bilang itu? Karena tekniknya luar biasa coy. Semoga mental dia juga bisa dicontoh ya. Semoga generasi ini bisa abroad, main di luar aja, udah gak usah main di liga lokal, aneh. Liga aneh, udah gak usah main liga aneh. Perjalanan timnas Indonesia tidak akan lagi sendiri, karena kedepannya skuad Garuda akan ditemani oleh maskot baru yang bernama Sakti. Nah, FYI buat kalian yang belum tahu, beberapa waktu lalu PSSI mengadakan sayembara desain maskot timnas Indonesia. Total ada 388 peserta yang mendaftarkan karyanya untuk sayembara ini. Dari jumlah tersebut kemudian dipilih 8 maskot terbaik oleh Dewan Juri. Setelah itu dibuka voting secara umum untuk menentukan 3 desain terbaik. Hasilnya 3 karya hasil voting tersebut yaitu Gatara oleh Hamdan Dwi Prasetya, Sigara oleh Muhammad Fadel, dan Sakti oleh Is Yuniarto. Nah, hasilnya Sakti terpilih setelah proses penjurian yang cukup ketat. Sekilas tentang filosofi dari Sakti, yaitu simbol yang melambangkan identitas berbagai wilayah Indonesia. Sakti memiliki lambang tali perut ikan berwarna biru yang merupakan motif ukir khas suku Asmat, Papua. Makna lambang tersebut adalah untuk hidup manusia harus berusaha. Sementara di bagian sayap samping kepalanya terdapat corak batik khas Yogyakarta dan Solo bernama batik Gurdo yang bermakna sebagai
simbol kekuatan, mata wayang kulit yang disebut dengan netra telengan, serta paru dengan corak songket khas Minang yang dinamakan Pucua Kerabuan. Rencananya Sakti akan diperkenalkan pada 10 September ketika laga melawan Australia. Gimana? Apakah Sakti cocok untuk jadi maskot baru Timnas Indonesia? Saat itu tujuan Sinteyong ingin menengok salah satu anak asuhnya, Rafael Strijk, yang sedang melakoni pertandingan bersama ADO Den Haag. Tujuannya hanya ingin bersilaturahmi, tak lebih. Karena beberapa hari sebelumnya ia sudah berkeliling Belanda untuk mencari pemain keturunan. Salah satunya adalah Calvin Verdonk. Saat itu ADO Den Haag U21 sedang menghadapi FC Dordrecht U21, timnya Jens Reven. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-2, salah satu gol Den Haag dicetak oleh El Klemer. Sekali lagi, dirinya membuat Sinteyong merasa puas dengan kinerjanya di lapangan. Selesai pertandingan, Jens Reven yang juga ambil bagian dalam pertandingan itu menghampiri rombongan Sinteyong. Awalnya, Reven hanya ingin menyapa Vardy yang kebetulan adalah agennya. Tapi ternyata Vardy melakukan hal yang lebih besar dari sekedar menyapa balik. Kakak dari Irfan Bahdim itu mengatakan pada Coach Sin bahwa Reven juga memiliki keturunan Yogyakarta dari neneknya. Reven pun membenarkan pernyataan itu. Dikutip dari Kumparan, pemain berusia 18 tahun itu bahkan secara langsung menyampaikan kepada Sinteyong bahwa dirinya bersedia membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Tapi saat itu belum ada tindak lanjut dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Reven tidak keberatan jika Sinteyong akan memainkannya di tim nasional kelompok umur terlebih dahulu. Itu karena dirinya sadar akan usianya yang masih sangat muda. Semenjak pertemuan singkatnya dengan Sinteyong, hati Reven mulai tidak tenang. Setiap hari keyakinan untuk membela timnas Indonesia semakin besar. Alhasil, dirinya meminta tolong Vardy Bahdim untuk mencari tahu apakah ada kemungkinan bagi dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Vardy yang mendengar itu cukup terkejut karena usia Reven masih sangat muda. Kesempatan untuk bisa membela timnas Belanda tentunya masih terbuka lebar. Tapi apa boleh buat, toh tugas Vardy memang membuat klien puas. Matthew Baker sendiri juga masih komit untuk membela tim nasional Indonesia. Nah, pemain seperti inilah yang memang kita perlukan untuk membela tim nasional Indonesia. Padahal pemain ini kan lahir dan juga besar di Australia. Tapi kita lihat, dia memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Ya inilah pemain yang memang bermain dengan hatinya bagi tim nasional Indonesia. Mana tuh yang kemarin pada teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan Indonesia di level U16 atau juga U19, jangan pakai. Pakai semua yang dari kompetisi domestik. Tapi ini kan pemain yang dibina di akademi Australia, yang namanya, jika saya tidak salah itu, di klubnya itu adalah Melbourne City ya. Nah, dia kan tergabung dengan Melbourne City FC, dan Melbourne City FC ini adalah klub yang terafiliasi dengan Manchester City. Klub besar di Inggris yang kita tahu, sangat sukses di Premier League di era sepak bola modern. Artinya, owner dari Manchester City dan Melbourne City itu sama. Kalau Anjas kemudian tiba-tiba sekarang menyalah-nyalakan Sinteyong gitu, kan harusnya kita berkaca pada diri kita sendiri gitu. Kita ini sudah memberikan apa gitu. Nah, kan kalau turnamen itu, apalagi turnamen nggak tercatat oleh FIFA, kan nggak ada apa-apa itu, nggak bisa kita kategorikan sebagai itu prestasi kita gitu. Nah, kecuali kita udah misalnya juara SEA Games, semifinalis Asian Games, masuk Olimpiade, itu kita boleh lah menyebut diri kita legend, kemudian kita merasa bahwa kita ini lebih dari orang lain, bolehlah itu, bolehlah. Kayak wartawan misalnya gini, pernah nggak ngeliput Piala Dunia? Belum. Aduh, jangan dong lu ngomong sepak bola seolah-olah gitu kan. Saya gini-gini, alhamdulillah 2 kali loh ngeliput Piala Dunia. 90 itu pun saya nggak mau menempatkan diri seperti orang yang paling tahu dari sepak bola, enggak gitu. Cuma saya kapalan di sepak bola nasional. Kenapa? Karena dari tahun 81 Bang Valen naruh saya di sepak bola nasional, gitu ke dalam. Kemudian tim nasional, semua tim nasional dari mulai Anjas main, saya udah di tim nasional. Udah mulai ngeliput di masa-masa terakhir Anjas gitu. Nah, harusnya dia berpikir untuk itu gitu. Nggak apa-apa dia punya pendapat berbeda, boleh bukan enggak. Tetapi maksud saya jangan kelebihan. Nah, menurut saya ini agak kelebihan. Bagian mana yang menurut Abang kelebihan? Ya misalnya dia Sinteyong dianggap bukan siapa-siapa. Atau dibilang ini kebanyakan pemain naturalisasi. Saya mau tanya, Pele itu orang Brazil bukan? Tahun 58 loh Pele memperkuat. Usia 18 tahun. Orang Brazil bukan. Afrika lah. Didi orang Brazil bukan.
Lalu kalau kita bilang oke nih zaman berikutnya Platini, emang Platini orang Prancis? Itali. Orang Itali. Gitu loh. gitu Djorkaeff ya? kan sama Iya, sebetulnya. Djorkaeff, Aljazair ya. Ya, bukan Djorkaeff orang Serbia. Serbia. Iya. Oh, Yuri Djorkaeff. Gitu. Oke. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, masa sih kita, karena semua model tim nasional tuh saya ikutin dan maaf, nggak berhasil. Saya tetap mengagumi, menghargai, menghormati mereka, tapi mereka gagal. Kan ini fakta yang nggak bisa kita sanggah, Ilmi. Saya ingat betul, saya ingat tuh Anjas itu luar biasa karena gondrong dulu. Betul. Tiap kali dia gendeng bola itu perempuan tepuk tangan, Bang. Betul. Tapi beliau yang gagal penalti yang menggagalkan kita masuk Olimpiade. Ya? Iya, Ya, betul. Nah, dia memang sebetulnya tidak tidak ada dalam daftar gitu. Tapi kemudian karena nggak berani orang yang lain, akhirnya dia yang ditunjuk. Nah, tapi tendangannya itu gagal dan gara-gara itu Indonesia nggak ke Montreal. Itu harus dia ingat gitu. Jangan sampai dia melupakan itu gitu. Dan kemudian kan juga di masa Anjas apa SEA Games kita juara? Enggak kan? Apa Asian Games kita pernah ikut? Enggak kan? Gitu. Nah, ini fakta yang ada gitu. Kalau cuma sekedar turnamen piala ini piala itu nggak tercatat di FIFA juga. Gitu ya, Bang.